ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang irtaddu yang mereka semua berbalik ala adbarihim ke belakang mereka, maksudnya kepada kekufuran. Min ba'di ma tabayyana setelah menjadi jelas lahum bagi mereka al-huda petunjuk. Asyaitanu maka syaitan sawwala dia akan menghiasi atau menggoda lahum untuk mereka wa amla dan dia akan memanjangkan angan-angan lahum untuk mereka. Dzalika yang demikian itu bi annahum karena sesungguhnya mereka qalu mereka mengatakan lilladzina kepada orang-orang karihu yang mereka tidak senang ma terhadap apa nazzalallahu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkannya, maksudnya Al-Quran. Mereka mengatakan sanuti'ukum kami akan mematuhi kalian fi ba'dil amri di dalam sebagian urusan. Wallahu dan tetapi Allah ya'lamu Allah mengetahui israrahum rahasia mereka. Fakaifa maka bagaimanakah idza tawaffatum apabila mencabut nyawa mereka al malaikatu malaikat yadribuna malaikat itu memukuli wujuhahum wajah-wajah mereka wa adbarahum dan punggung-punggung mereka. Dzalika yang demikian itu bi annahum karena sesungguhnya mereka ittaba'u mereka mengikuti ma apa askhatallaha yang menimbulkan kemurkaan Allah wa karihu dan mereka membenci ridwanahu ridanya Allah. Fa'ahbata maka menghapus Allah subhanahu wa ta'ala menghapus amalahum amal-amal mereka. Sebelum ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala bercerita mengenai kondisi-kondisinya orang-orang yang di dalam hatinya ini ada penyakitnya. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakitnya dikatakan dalam Al-Quran فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ. Orang-orang yang dalam hatinya ada penyakitnya, maksudnya orang-orang munafikin. Mereka ini adalah orang-orang kalau ketika datang perintah untuk berjuang, yang mana perjuangan itu artinya mengorbankan harta, perjuangan itu artinya setor nyawa, perjuangan itu artinya meninggalkan keluarga, maka mereka ini ketakutan gak karu-karuan. Pandangan mereka ini seperti pandangannya orang-orang yang pingsan. Maksudnya saking takutnya itu sampai seperti orang mau pingsan mereka ini.
minal mauti, karena takut mati. Setelah itu Allah menegaskan kondisi mereka. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim, orang-orang yang mereka itu berbalik ke belakang. Maksudnya tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau ikut Nabi, tidak mau ikut para sahabat. Mereka malah berpaling ke belakang. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah hidayah telah menjadi jelas, setelah petunjuk telah menjadi jelas di hadapan mereka. Jadi ada orang itu tersesat karena belum tahu kebaikan. Ada orang itu, dia itu setelah tahu malah mundur. Setelah tahu kebaikannya ngaji, setelah tahu kebalikannya wiritan, malah tinggalkan semua. Ini irtaddu ala adbarihim. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Maka syaitan ini mempunyai dua kerja kepada mereka. Apa kerjanya? Kerjanya yang pertama adalah asyaitanu sawwala lahum. Sawwala lahum ay zayyana lahum. Maka syaitan ini, mereka ini merayu orang-orang tersebut, menggoda orang-orang tersebut dengan cara apa? At-tazyin wal ighra. Dengan cara keburukan-keburukan itu dihias-hiasi oleh syaitan. Sehingga perkara yang buruk ini menjadi indah bagi mereka. Ketika buruk menjadi indah bagi mereka, apa yang terjadi? Yang terjadi mereka mengerjakan keburukan dengan semangat 45. Inilah kerjanya syaitan. At-taswil wat-tazyin. Dia ini menggoda manusia dan berusaha menghias-hiasi keburukan sehingga keburukan itu menjadi tampak menggiurkan dan menjadi tampak nikmat. Ini termasuk jurusnya syaitan, dan jurus ini tidak hanya dipraktekkan syaitan kepada orang-orang munafikin saja, tidak dipraktekkan kepada orang-orang yang murtad saja. Bahkan jurus ini pun dulu oleh iblis pernah dipraktekkan kepada kakek kita Adam alaihi salatu wassalam. Dulu ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan larangan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Adam, mengatakan pesan kepada Nabi Adam, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, masuklah kamu, tinggallah kamu di surga bersama dengan istrimu. Makanlah yang kamu suka. Tapi yang terpenting jangan kamu dekati pohon ini. Sama Allah Subhanahu wa taala dilarang. Maka syaitan ini karena dia sudah berjanji di hadapan Allah, dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Jadi syaitan ini sebelum kejadian Nabi Adam suruh tinggal di surga, syaitan ini sudah berjanji di hadapan Allah. Ya Allah, qala fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Pokoknya Adam dan anak cucunya, siapapun dia, enggak peduli saya. Mau santri, mau ulama, mau ahli wirid, mau siapa aja, la ughwiyannahum, pokoknya saya akan berusaha untuk menggoda mereka, menyelewengkan mereka. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, sungguh saya berjanji ya Allah, la aq'udanna lahum, pasti aku akan menghalangi mereka
siratal mustaqim, untuk menuju jalanmu yang lurus. Jadi iblis itu memang sudah bersiap-siap menghabiskan tenaganya, menghabiskan waktunya untuk menghancurkan kita. Tsumma la'atiyannahum, dan aku akan mendatangi anak Adam, min baini aydihim, dari sisi depan mereka. Kita tampakkan kenikmatan-kenikmatan orang lain di hadapan dia, sehingga dia menganggap nikmat yang dia miliki itu jelek. Akhirnya timbul hasad, dari pintu hasadlah aku akan tarik dia ke neraka. Min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan ganggu syaitan dari belakangnya, akan ganggu anak Adam dari belakangnya, akan aku iming-imingi dunia. Wa an aymanihim, dan dari sisi kanannya akan aku iming-iming jabatan, kemuliaan, kebanggaan, kehebatan. Min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim, dari segala penjuru anak Adam pokoknya mau saya taskil, kata setan. Tambah lagi setan itu tahu, Kang, setan itu tahu kelemahan kita. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau hai Allah, engkau tidak menemukan kebanyakan anak Adam itu syukur. Artinya engkau akan menemukan kebanyakan anak Adam itu enggak syukur. Jadi kelemahan kita yang syaitan akan menghancurkan kita ini dari pintu tidak syukur. Tidak syukur dijadikan santri, akhirnya boyong. Tidak syukur dijadikan ustadz, akhirnya enggak mau ngajar. Tidak syukur diberi nikmat agama, dengan barokahnya agama, rezeki datang dari mana-mana, toko jadi laris. Enggak syukur, akhirnya dakwah berhenti, nikmatnya hilang semuanya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka setelah dia berjanji di hadapan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Adam ke dalam surga bersama istrinya, Adam mulai melaksanakan janjinya. Fawaswasa ilaihi syaitan, qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maka syaitan pun mulai melancarkan jurus andalannya. Apa itu jurus andalannya? At-tazyin wal ighra. Dia hiasi keburukan-keburukan dengan kebaikan. Allah melarang Nabi Adam untuk makan buah khuldi. Enggak boleh mendekati pohon ini. Pohonnya apa? Itu tidak ada riwayat yang tahqiq yang menjelaskan secara langsung buahnya buah apa, pohonnya apa, tidak dijelaskan. Tapi orang Jawa bilangnya pohon khuldi. Syajaratul khuld. Itu pohonnya pohon apa namanya yang di dunia enggak ada. Nanti di surga kamu lihat, insya Allah ada mungkin. Kalau rezekinya ke sana. Nah, kemudian syaitan mulai pendekatan. Cara mendekatinya bukan mengatakan, hei ada maksiatlah sama Allah. Orang tuh yang berani sama Tuhan gitu loh. Enggak diajari seperti itu. Tapi tazyin, dihias-hias. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ya Adam, mau enggak kamu saya kasih tahu mengenai satu pohon keabadian, yang mana kalau engkau makan itu engkau tidak akan mati selamanya. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak ada hancurnya. Di dalam ayat lain syaitan ini menghias-hiasi, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Hei Adam, itu loh Allah Subhanahu wa taala itu melarang engkau enggak boleh makan dari pohon itu karena Allah enggak ingin engkau itu hidup abadi, dan enggak ingin Allah engkau itu jadi malaikat. Itu sebetulnya pohon mujarab itu. Kalau engkau dekat, engkau makan buah itu langsung enggak akan mati selamanya, dan engkau akan jadi raja selama-lamanya. Ini tazyinul munkar syar'an. Ditambah lagi wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Syaitan mengatakan kepada Nabi Adam dan istrinya, sumpah loh, saya ini
Termasuk orang-orang yang nasihat kepada kamu. Nasihat apa? Badlul majhud fi talabil khair li haqqil ghair. Menginginkan kebaikan, mengerahkan tenaga untuk kebaikan, mendapatkan kebaikan untuk diberikan kepada orang lain. Saya ini nasihat betul nih, saya ini nggak ingin apa-apa, nggak ingin kamu itu mati. Saya ini kasihan lihat kamu mati, nggak tega. Saya nggak ingin kamu tuh pisah dengan istri kamu yang paling kau cintai. Biar abadi engkau makan buah ini. Gimana coba? Dan ternyata jurus ini juga diaplikasikan dalam kehidupan kita. Syaitan datang kepada kita, Kang, ngaji itu nggak usah terlalu sungguh-sungguh. Nanti kalau sungguh-sungguh tuh jadinya ngejos. Kalau ngejos malah nggak kuat ngaji. Ngaji itu santai aja lah, nggak usah mutolaah, malah santai aja. Karena menghemat tenaga, sedikit demi sedikit jadi bukit itu lebih baik. Ternyata gara-gara nggak mutolaah, nggak paham, pusing, akhirnya malah lari. Ini jurusnya syaitan. Maka kita ini harus berhati-hati betul dengan syaitan. Ini termasuk jurusnya syaitan andalan seperti ini. Dia menjadikan keburukan-keburukan dihias-hias menjadi kebaikan. Kamu tuh harus bikin media sosial, bikin Instagram, bikin Facebook, bikin YouTube sana loh. Biar dakwahnya tuh meluas kemana-mana. Indah betul, bikin betul, ternyata yang dilihat nggak jadi bayan. Malah wanita yang nggak bercadar, wanita yang nggak tutup aurat, lihat sana, lihat sini. Akhirnya chattingan, akhirnya maksiat, akhirnya pacaran. Naudzubillah. Maka kita ini harus hati-hati dengan ilmunya syaitan. Kadang-kadang syaitan ini menipu kita dengan agama. Dengan cara apa? Dengan cara orang tuh nggak usah yang bikin bid'ah asli dari Nabi gitu. Tahlilan zaman Nabi nggak ada. Nggak usah zikir, maksiat terus saja. Jadi orang-orang salafi dan teman-temannya ini korbannya setan tuh aslinya. Karena ditipu setan, pokoknya yang asli aja, malah saudara muslimnya disalahkan semua, nggak karu-karuan. Nah, kita ini harus hati-hati. Sawwalalahum ini termasuk jurusnya andalan setan ini dengan cara bagaimana keburukan itu menjadi tampak indah di hadapan kita. Maka kita ini melihat sesuatu perkara itu jangan indah apa tidak, menggiurkan apa tidak, enak apa tidak, jangan seperti itu. Prinsip kita adalah sesuai dengan syariat apa tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melarang ya sudah. Walaupun ini tampaknya menggiurkan, walaupun ini tampaknya mengasyikkan, setan kan Masya Allah. Dia datang kepada kita, Kang, pernikahan itu kan sesuatu yang berharga. Kita nikah itu kan seumur hidup cuma sekali. Ya, kita ini harus cari pasangan yang cocok. Nah, supaya cocok terus kenalan dulu sebelum nikah. Chattingan dulu, tanya nanti hobinya apa, kecocokannya apa, sama-sama senang agama apa tidak. Ya seperti itu. Tapi ini perkara yang dilarang oleh Allah. Walaupun dihiasi kayak apa, larangan ya tetap larangan. Nggak bisa larangan itu mendatangkan kebaikan, itu nggak bisa. Maka kita ini harus berhati-hati dengan tipuan syaitan. Kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Haram ya tetap haram. Dimanipulasi seperti apapun ya tetap haram. Insyaallah ya. Karena syaitan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah dijadikan sebagai musuh kita. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuh kita. Lah musuh itu kok mau buat baik ya perlu dicurigai. Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'asihima wa inhuma ma hadakan nusha fattahimi. Wa khalifin nafsa. Kamu ini jadi manusia khalif. Khilaflah. Berbedalah dengan keinginan nafsumu. Nafsumu pengen duduk kamu berdiri, nafsumu pengen tidur malah kamu ngaji. Nafsumu pengen jalan-jalan malah kamu diem aja di pondok. Khalifin nafsa. Nafsunya pengen makan enak malah makan yang gak enak. Nafsunya pengen santai-santai malah amal terus. Khalifin nafs. Wasyaitana, dan engkau ini khilaflah dengan syaitan. Wa in huma ma hadakan nusha. Ketika syaitan dan nafsu ini
Mereka ini pura-pura, saya ini demi kebaikan kamu, demi akhirat kamu, demi ini. Fattahimi, tuduhlah. Karena dua-duanya ini adalah musuh kita. Asyaitanu sawwala lahum, andalan syaitan satu, menghiasi keburukan. Yang kedua, wa amla lahum. Dan syaitan ini memberikan angan-angan yang panjang untuk kita. Kadang-kadang syaitan ini goda kita, nggak usah ngaji, nggak usah wiritan, nggak usah sungguh-sungguh. Ya karena pernah zikir, pernah tahun berapa gitu, zikirnya itu keluar. Jangan, maksiat itu nggak bagus. Maka syaitan jurusnya keluarkan yang kedua, wa amlalah. Ya sudahlah, kalau memang engkau itu ingin baik, nggak apa-apa, jadilah orang soleh, jadilah ulama. Tapi jangan sekarang mulainya, besok aja. Umurmu masih panjang, al-lailu tawil. Malam itu masih panjang kok. Tahajudnya nanti aja. Kadang-kadang kita kan bangun jam 1. Dibilang sama setan, tidur lagi. Ini jam 3 insya Allah. Pas jam 3 itu dijauhi. Ternyata malam balik ke kamar. Tidur sebentar aja. Nanti tahajudnya biar seger. Nanti malah gak jadi sholat. Jadi wa amla lahum, kita ini diberi angan-angan. Umurmu itu masih panjang. Kita ini masih muda. Muda itu dipuas-puaskan gitu loh. Kayak ada salah seorang abid ahli ibadah, tahu-tahu di sampingnya ini ada orang ahli ibadah yang lebih jos lagi. 3 hari 3 malam sholat nggak ada berhentinya. Maka abid ini heran, loh kok kuat sekali ini. Maka ditanya, Kang, kamu kok bisa kuat itu gimana ceritanya? Ya saya ini ibadah kuatnya karena sudah nggak pengen dengan dunia. Nggak bisa. Ya semua kemaksiatan itu sudah saya coba semua kok. Udah bosan maka ibadah tok. Kamu kan nggak pernah maksiat. Jadi ibadah itu masih kadang-kadang pengen gitu. Nah, betul, ahli ibadah nyoba maksiat kebablasan akhirnya malah mati dalam kemaksiatan. Maka kita ini hati-hati dengan tipuan syaitan. Wa amlalahum yang repot. Nah, insya Allah kalau orang punya ilmu itu insya Allah dimanipulasi dengan setan agak susah. Tapi kalau wa amlalahu ini banyak yang kena ini. Nanti aja sungguh-sungguhnya, ini kan masih awal tahun, imtihan awal aja belum. Nanti sungguh-sungguhnya kalau dekat imtihan saja. Imtihan awal kelewat, nanti sungguh-sungguhnya tahu-tahu sudah perpulangan lagi. Gitu terus tahu-tahu sudah lulus tahassus nggak bisa baca kitab. Terus di rumah bingung, akhirnya sembunyi, akhirnya statusnya santri disembunyikan biar nggak ditanya fatwa. Akibat dari apa? Akibat dari menunda-nunda amal hasil dari targiban syaitan tadi. Maka bagaimana dalam hidup kita ini harus tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang diridhai Allah, mana yang tidak. Dengan cara ngaji yang sungguh-sungguh biar tahu yang benar mana, yang salah mana. Kemudian yang kedua, kalau sudah tahu benar, tahu salah, kerjakan benar sekarang juga, tinggalkan salah sekarang juga, supaya kita tidak bisa dibohongi oleh syaitan. Insyaallah ya. Tetapi masih ada tapinya. Walaupun kita ini ilmunya sudah tinggi, walaupun kita ini nggak mau menunda, namanya juga manusia. Namanya juga manusia. Innama sumiyal insanan likathratin nisyan. Manusia itu dinamakan manusia karena banyak lupanya. Kadang-kadang habis ngaji ini seakan-akan, saya udah tahu caranya ngalahkan setan. Nanti maghrib kuat lagi. Manusia begitu. Maka tidak ada yang bisa menjaga kita dari godaan syaitan melebihi yang menciptakan syaitan. Siapa itu? Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini harus selalu dibaca. Karena apa? Karena syaitan ini tahu kelemahan kita, semangatnya syaitan itu luar biasa. Kemudian ditambah lagi innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Syaitan itu bisa melihat kita, tapi kita enggak bisa melihat syaitan. Separing sama makhluk yang enggak kelihatan. Gimana mau menang? Maka satu-satunya jalan supaya kita menang itu kata Syekh Ismail Al-Barusi, mulazamatul dzikr wal isti'anah ilallah. Kita selalu zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita ini selalu minta tolong karena yang punya syaitan itu Allah, yang bisa mencegah syaitan dari kita ya Allah. Insyaallah ya.
Salatul Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.